Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, 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 Bagya Waluya dan Merdeka. Rekan-rekan pas kawan channel dimanapun berada, tepatnya malam hari ini, malam Jumat, kita akan melakukan konten lagi terkait dengan cerita-cerita misteri yang menegangkan dan tentunya sangat menarik perhatian pendengar subscriber pas kawan channel dimanapun berada. Pada malam hari ini bertepatan dengan malam Jumat, kita akan menceritakan sebuah konten terkait dengan cerita misteri dengan judul Misteri Kuburan 7 yang letaknya berada di Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur, di kelurahan atau di Desa Hajiten, Rawasari, Jakarta Timur, Kecamatan Pulau Gadung. Bagaimana cerita tersebut? Tetap stay di frekuensi radio KB kita. Kita juga akan menghadirkan narasumber langsung yang sudah siap memberikan informasi terkait cerita ini. Selamat menyaksikan. Selamat malam rekan-rekan, khususnya subscriber di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hari ini malam Jumat kita akan membuat konten dengan judul Kuburan 7 Hajiten Rawasari Jakarta. Di tengah hiruk pikuk Jakarta yang begitu panjang, begitu menarik perhatian dengan gemerlap cahaya-cahaya lampu di udara. Banyak juga cerita-cerita menarik terkait dengan misteri kuburan 7 Hajiten Jakarta. Baik, selamat malam Kang Burhan. Terima kasih Kang Sabil sudah mengundang saya untuk podcast cerita misteri terkait dengan kuburan 7 yang tepatnya di Rawasari, Jalan Hajiten Raya, Jakarta Timur. Cerita ini merupakan cerita kisah nyata yang saya alami terkait dengan misteri kuburan 7 tersebut, yang memang adalah informasi dari para orang-orang tua atau leluhur di situ, merupakan kuburan dari para kolonial Belanda. Banyak sekali penampakan-penampakan, Kang, yang kadang mengganggu masyarakat sekitar. Walaupun memang lokasi kuburan tersebut sudah dipindahkan atau sudah dijadikan sebagai rumah-rumah warga. Tepatnya di sekitaran Hajiten, dekat dengan pool mobil bis dan juga dekat dengan komplek Bulog Rawasari. Konon katanya, awalnya kuburan 7 ini di sekitaran tahun di bawah tahun 2000-an, karena memang masih belum padat penduduk yang menempati rumah-rumah itu, dan kuburannya juga masih ada sampai saat ini. Banyak fenomena gaib atau makhluk-makhluk astral yang kadang mengganggu, penampakannya berupa tentara Jepang, kadang juga kolonial Belanda. Ada juga noni atau noni Belanda yang hampir mengganggu penduduk sekitar. Pernah suatu malam, Kang, saya pulang malam waktu itu, karena memang lokasinya di gang sempit. Saya melewati kuburan itu, bisa tembus ke komplek Bulog. Saya kaget, itu kurang lebih sekitar pukul 1:30 pagi. Saya pulang kerja, lewat di situ, kok ada terdengar suara kayak gerak jalan gitu, Kang, baris berbaris daripada kolonial Belanda. Tapi nggak ada, Kang, cuma suara aja yang terdengar. Nah, setelah itu juga yang kejadian pertama itu, saya mendengarkan tadi derup langkah prajurit. Nah, yang kedua ada noni, Kang.
noni Blande sambil megang payung begitu jalan. Tapi nggak begitu saya tanya, nggak ada respon gitu. Diem aja, cuma senyum aja. Dan memang fenomena ini sering cukup mengganggu begitu warga sekitar. Itu kurang lebih di bawah tahun 2000-an, sekitar tahun 9 sebelum reformasi lah. Tahun 96, 95 itu masih ada. Nah, lambat laun ke sini karena memang juga aktivitas dari warga juga banyak yang ingin mencari tahu, ya lambat laun sudah mulai menghilang begitu kan. Ada juga tokoh atau tabib di daerah situ yang juga sering mengadakan tawasulan dan sebagainya, sehingga sampai saat ini kuburan itu udah dianggap biasa. Tapi kadang kalau orang tamu-tamu yang atau saudara-saudara yang nginep di sekitaran rumah itu, kuburan itu Kang, itu ada saja yang suka diganggu. Ada yang kesurupan, ada yang ngomong sendiri gitu, ngelantur gitu. Nah itu terjadi tuh Kang, kayak gitu sampai sekarang gitu. Karena memang lokasinya masuk lorong, walaupun di sekitaran rumah itu sudah berdiri rumah-rumah penduduk yang ditempati di sekitaran kuburan 7 itu. Nah dulu tuh Kang masih banyak tuh Kang ziarah-ziarah. Kadang ada orang yang suka nyari pesugihan lah apalah gitu, dimitoskan begitu. Ya kita nggak terlalu mengerti begitu, apakah benar apa enggak. Tapi memang konon katanya dari orang tua dulu, kuburan itu cukup mistis gitu Kang. Gitu Kang Sabil, informasinya terkait dengan kuburan 7 sampai saat ini masih menjadi misteri begitu yang ada. Karena memang ada pernah juga warga tuh Kang kesurupan, perempuan ngomongnya bahasa Belanda gitu Kang, ngomongnya bahasa Belanda. Dan itu ya sama tabib di situ udah diobatin begitu. Sering Kang kejadian aneh tuh di wilayah Hajitan itu, Rawasari itu, kejadian orang kerasukan begitu. Jadi begitu Kang. Jadi ada juga dulu keluarga, nggak tahu dari keluarga pihak mayatnya di situ, kuburannya ada juga sering kadang ziarah gitu. Tapi ya setelah reformasi udah nggak ada lagi tuh yang ziarah-ziarah ke makam itu gitu. Dulu banyak Kang, hampir setiap malam Jumat atau hari Senin, pokoknya nggak kenal waktu begitu. Ada juga pernah waktu itu bule gitu datang ke situ, dan herannya itu di nisannya nggak ada tertulis nama gitu, cuman bentuk kuburan aja gitu di pinggir jalan di sekitaran rumah itu gitu. Gitu Kang ceritanya terkait dengan kuburan 7 Hajiten. Saya pernah mengalami langsung begitu Kang, waktu itu pulang kerja itu tadi. Malam-malam 1:30 pulang ya ngedengar suara derup langkah pasukan Jepang, pasukan Belanda begitu. Kalau yang noni Belanda itu juga, kalau waktu itu menjelang maghrib Kang kejadiannya. Nah, itu ada juga tuh narasumbernya Bu Murni waktu itu yang menyaksikan langsung juga, pernah katanya ngelihat penampakan dari noni Belanda itu. Gitu Kang Sabil, saya bisa berbagi kisah misteri di konten Pasikawan ini. Demikian, terima kasih. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan di cerita yang lain. Jadi begitu Kang Sabil. Terima kasih saya udah diundang konten di Pasikawan Channel menceritakan tentang fenomena atau mistis terkait dengan kuburan 7 yang ada di Rawasari, tepatnya di Hajiten, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Mungkin nanti bisa diundang narasumber yang lain, itu kalau saya nggak salah dengan Bu Murni. Turnuhun Kang, saya pamit ya, turnuhun. Semoga subscriber Pasikawan Channel terhibur dengan konten misteri
terkait dengan judul Misteri Kuburan 7 Haji Ten Jakarta. Saya undur dulu ya Kang. Terima kasih Kang. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih Kang Sabil dari Empat Sekawan Channel udah ngundang saya untuk menceritakan kejadian mistis yang ada di Kelurahan Haji Ten, Jakarta Timur, Kecamatan Pulau Gadung. Pernah tuh Kang, suatu sore menjelang maghrib gitu, saya habis nyapu-nyapu rumah. Nah, kuburan itu kan letaknya dekat rumah orang tua saya Kang. Nah, saya pernah tuh habis selesai nyapu mau saya bersih-bersih gitu, ada yang kayak nongol gitu Kang, perempuan noni Belanda di jendela begitu sambil senyum-senyum kayak ngedadahin saya gitu Kang. Nah, setelah melihat itu, kata saudara saya kesurupan Kang, kesurupan noni Belanda itu gitu. Nah, setelah saya udah sadar dari kerasukan itu, saya diceritain bahwasanya saya kerasukan noni Belanda yang ngomongnya juga katanya ngomong Belanda gitu, sampai minta dibawain roti, kopi sama susu itu, macem-macem Kang permintaannya. Ada juga dulu pernah kejadian, ada orang tua juga pernah kayak begitu Kang, kerasukan gitu. Sampai sekarang masih ada juga yang sering kerasukan kejadian-kejadian itu. Ya kalau dibilang ya cukup nyerem juga gitu, walaupun di sekitaran kuburan udah berdiri bangunan-bangunan rumah gitu Kang. Kadang ada bau-bau hanyir gitu. Ya kalau kata orang dulu mah katanya di situ bedengnya tentara Jepang, tentara Belanda gitu. Karena memang dulu kan di sekitaran situ ada empang Kang, empang. Pernah juga tuh katanya, kata kakak saya tuh ngalamin, katanya abang kamu itu mau tenggelam gitu di empang itu, kayak ada yang narik gitu Kang. Ya kalau kata orang dulu mah katanya setan air gitu yang narik. Ya kita nggak tahu juga ya Kang, namanya hikayat kan ya, cerita. Tapi itu memang nyata kejadiannya. Makanya disebut di situ Kampung Rawa, kan disebutnya Rawasari. Jadi memang dulu tuh rawa di situ, banyak empang gitu. Itu sekitar tahun 70-an masih ada tuh, masih sepi kan. Tahun 60 apalagi. Nah, setelah tahun 90, tahun 80 udah mulai banyak pendatang. Ya udah mulai rame. Memang banyak juga Kang dulu mah sebelum reformasi itu. Masih banyak yang suka ziarah-ziarah gitu Kang, informasinya Kang. Oh gitu ya Bu Murni ya. Selanjutnya, ada nggak Bu cerita lain begitu atau kejadian nyata lain yang pernah Ibu alamin selain melihat noni Belanda itu? Silakan Bu, dieksplor aja, disampaikan ke konten viewer subscriber Pas Kawan Channel. Iya, pernah juga saya ngalamin. Karena kalau kata orang tua saya tuh, saya tipenya iganya jarang, jadi gampang kesurupan gitu Kang. Pernah juga saya ngelihat penampakan lain, kadang pocong, kadang suara perempuan ketawa, suara nangis gitu di sekitaran lokasi itu. Tapi setelah reformasi itu Kang, udah agak mulai sedikit, tapi masih ada juga sih kadang yang kesurupan di lokasi dekat situ, karena memang bau-bau hanyir, orang-orang pada ketawa-ketawa kayak orang habis minum minuman keras, pesta-pesta gitu Kang. Kalau yang pernah saya alamin kejadian di wilayah Haji Ten itu Kang. Ya Bu Bone, makasih sudah bisa meluangkan waktu untuk mengisi acara di konten Pas Kawan Channel ini.
Semoga para viewer, para subscriber, Paskawan Channel bisa menghayati dan juga menjadi cerita hikayat daripada misteri kuburan 7 di Haji Ten, Jakarta Timur ini. Makasih Bu Murni sudah meluangkan waktunya. Iya Kang, terima kasih banyak, sama-sama. Saya juga udah diberi kesempatan untuk berbagi informasi dan juga terkait dengan sejarah kuburan 7 ini. Atur nuhun ya Kang, makasih Kang. Assalamualaikum. Itulah rekan-rekan Paskawan Channel, dua narasumber yang bisa meluangkan waktu mengisi dan juga hadir di podcast cerita misteri terkait dengan kuburan 7 yang berada di Rawasari Haji Ten di Kelurahan Haji Ten, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sekidat kita undur diri. Semoga ada konten lain, cerita-cerita lain dari narasumber yang bisa dipertanggungjawabkan informasi-informasinya. Jangan lupa di like, komen, dan di share serta subscribe-nya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, 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 Bagja Waluya dan Merdeka.